kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezia Hapnia Sibuan dengan NIM 0306231038, program studi guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mendiskusikan tentang donor darah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu donor darah? Di sini saya akan menjelaskan tentang donor darah. Donor darah adalah proses di mana seorang secara sukarela memberikan darahnya untuk digunakan oleh orang lain yang membutuhkan transfusi darah. Tahu nggak sih mengapa donor darah itu sangat penting? Karena satu, untuk menyelamatkan nyawa. Setiap donasi dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Anda bisa menjadi pahlawan bagi seseorang. Yang kedua itu kita dapat membantu pasien kronis. Membantu pasien kronis yang dimaksud yaitu pasien thalassemia dan leukemia sangat bergantung pada donor darah reguler. Kontribusi Anda sangat berarti bagi mereka. Yang ketiga itu kita dapat mendukung operasi medis. Banyak prosedur medis memerlukan transfusi darah. Tanpa donor darah, operasi penting mungkin tertunda. Kalian tahu nggak sih siapa saja yang bisa mendonorkan darah? Yaitu yang pertama itu tentang usia. Usia yang pendonor darah harus berusia 17 atau 60 tahun. Remaja 17 tahun perlu izin kepada orang tuanya. Yang kedua itu berat badan. Berat badan minimal 45 kg untuk pria dan wanita. Berat badan ideal penting untuk keamanan donor. Yang ketiga itu kesehatan. Harus dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular. Pemeriksa kesehatan dilakukan sebelum donor. Yang keempat itu frekuensi. Bisa donor setiap 3 bulan sekali. Jeda waktu ini penting untuk pemulihan tubuh. Kalian tahu nggak sih bagaimana proses donor darah? Proses donor darah itu yang pertama itu kita harus pendaftaran. Isi formulir dan tunjukkan identitas. Petugas akan menjelaskan prosedur donor darah kepada Anda. Yang kedua itu pemeriksa awal. Kita harus diperiksa dengan cek tekanan darah, suhu, dan hemoglobin. Pastikan Anda memenuhi syarat kesehatan untuk donor. Yang ketiga itu pengambilan darah. Proses berlangsung sekitar 10 menit. Anda akan merasa sedikit tidak nyaman, tapi tetap aman. Yang keempat itu pemulihan. Istirahat dan nikmati kudapan yang disediakan. Penting untuk mengganti cairan tubuh Anda. Adapun manfaat donor darah bagi kesehatan, yang pertama itu deteksi dini penyakit. Pemeriksaan pradonor darah dapat mengungkapkan masalah kesehatan yang belum diketahui. Ini bisa menjadi langkah awal perawatan. Yang kedua itu regenerasi sel darah. Di sini donor merangsang produksi sel darah baru. Hal ini baik untuk sistem peredaran darah. Yang ketiga itu menurunkan resiko penyakit jantung. Di sini donor rutin dapat mengurangi kelebihan zat besi. Ini membantu menurunkan resiko serangan jantung. Beberapa orang mengatakan mitos tentang donor darah. Mitosnya donor darah bisa menyebabkan anemia, donor darah bisa menyakitkan, donor darah membuat lemas. Tapi faktanya donor darah itu membuat tubuh kita segera memproduksi sel darah baru. Bisa hanya sedikit ketidaknyamanan seperti suntikan biasa. Istirahat sejenak cukup untuk pemulihan. Adapun persiapan sebelum donor darah, yang pertama itu kita harus minum cukup air. Hindari penting untuk melancarkan proses donor darah. Minum 2 atau 3 gelas air sebelum donor darah. Yang kedua itu kita harus makan bergizi, yaitu konsumsi makanan bergizi sebelum donor. Hindari makanan berlemak tinggi. Yang ketiga itu ada istirahat cukup, yaitu tidur yang cukup malam sebelumnya. Tubuh yang fit membuat proses donor darah lancar. Yang keempat itu relax. Jangan stres atau cemas. Ketenangan membantu proses donor secara berjalan dengan lancar. Adapun pasca donor darah, yang pertama itu istirahat. Istirahat duduk atau berbaring selama 10 atau 5 menit.
beri waktu tubuh Anda untuk beradaptasi. Yang kedua itu makan ringan, nikmati makanan dan minuman yang disediakan, ini membantu mengembalikan energi Anda. Yang ketiga itu hindari aktivitas berat, jangan melakukan aktivitas berat selama 24 jam, beri tubuh Anda waktu untuk pulih. Yang keempat itu perbanyak minum air, minum lebih banyak air dalam 24 jam. Ini membantu mengganti cairan tubuh. Adapun donor darah itu kita bisa jadi pahlawan bagi seseorang yang kita donorkan darah. Yang pertama itu kita aksi heroik. Setiap tetes darah yang Anda sumbangkan adalah aksi heroik. Anda bisa menjadi pahlawan bagi seseorang. Yang kedua itu berbagi kehidupan. Donor darah adalah cara mudah berbagi kehidupan. Satu donasi bisa menyelamatkan hingga 3 nyawa. Yang ketiga itu kepuasan batin, menolong sesama, memberi kepuasan batin luar biasa, rasakan kebahagiaan berbagai melalui donor darah. Cukup sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.